Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Melaini Lubis dari Pendidikan IPA B 2019 NIM 4193351004. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pada soal yang pertama, kebudayaan dan peradaban. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya. Budaya adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang ataupun kebiasaan yang sulit untuk diubah. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan sebagai hasil karya dan rasa dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut Linton, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dihasilkan oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu istilah peradaban. Peradaban yaitu proses mengembangkan keadaan masyarakat sejauh budaya, industri, teknologi, pemerintah, dan lain-lain yang mencapai tingkat maksimum. Istilah peradaban ini berbicara tentang mengadopsi cara hidup yang lebih baik dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang. Maksud dari istilah yang telah saya sebutkan tadi yaitu kebudayaan adalah seperangkat nilai yang membentuk perilaku masyarakat pada tingkat yang berbeda, sementara peradaban terlihat jelas dalam perkembangan fisik dalam bentuk lingkungan buatan manusia. Jika dianalogikan, sifat kebudayaan adalah pikiran manusia dan peradaban itu adalah tubuhnya. Ciri-ciri peradaban yaitu dengan adanya hukum dan peraturan, sistem pemerintahan akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, adanya pembangunan kota-kota baru dengan menggunakan sistem tata ruang yang lebih baik, indah, dan serta modern. Dan yang ketiga, masyarakat dalam jenis pekerjaan, keahlian, serta sastra sosial yang lebih kompleks. Ciri-ciri budaya. Kebudayaan memiliki sifat universal, maksudnya itu kebudayaan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Dan yang kedua, dinamis. Dinamis maksudnya di sini yaitu suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang ketiga, selektif, dan yang keempat, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kebudayaan dan peradaban. Perbedaan kebudayaan dan peradaban yaitu kebudayaan adalah sesuatu yang sedang terjadi, sedangkan peradaban sesuatu yang sudah selesai. Contoh dari kebudayaan seperti minuman, makanan, pakaian, dan segala hal yang memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang. Sedangkan peradaban yaitu bangunan-bangunan monumen seperti Candi Borobudur, tembok bahasa Cina, dan monumental yang lainnya. Saya mengambil contoh budaya yang ada di Indonesia yaitu batik. Batik sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Batik ini berkembang di Kerajaan Mataram dan kemudian berkembang di Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Setelah yang kedua, karapan sapi. Karapan sapi ini seperti kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan sapi lainnya. Karapan sapi ini berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Dan yang ketiga, ngaben. Ngaben ini sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali biasanya. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat perpisahan terakhir mereka. Sekian penjelasan saya tentang kebudayaan dan peradaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maksudnya itu di sini makhluk sosial adalah makhluk yang memerlukan keberadaan sesama. Manusia memerlukan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Ini karena manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, baik kebutuhan imaterial ataupun kebutuhan material. Sementara manusia sebagai makhluk individu berarti bahwa manusia akan memiliki kepentingan dan kebutuhannya sendiri dan akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Juga perlu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, baik ini kebutuhan imaterial maupun material. Kebutuhan imaterial ini kebutuhan yang tidak terbentuk atau tidak bisa dilihat. Misalnya ini kebutuhan pertemanan, cinta, dan rasa kasih sayang.
Untuk memenuhi kebutuhan ini kita memerlukan orang lain. Jadi untuk mewujudkan suatu kebutuhan ini kita memerlukan bantuan orang lain. Selanjutnya kebutuhan material. Kebutuhan material ini yaitu kebutuhan yang dapat kita lihat ataupun berwujud. Misalnya itu kebutuhan pakaian, makan, ataupun kehidupan kita sehari-hari. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan itu sendiri, makanya kita memerlukan bantuan dari orang lain. Manusia tidak bisa menanam atau mengolah makanan yang dia makan itu dengan sendirinya. Karena perlunya kebutuhan ini, dari zaman dahulu manusia cenderung untuk berkumpul dalam kelompok sosial atau masyarakat. Dalam proses ini, maka manusia akan bertindak sebagai makhluk sosial. Kelompok ini dimulai dari kelompok yang paling sederhana seperti keluarga dan suku yang muncul sejak zaman prasejarah. Seiring dengan semakin kompleks perkembangan peradaban ini, kelompok sosial di mana manusia berada jauh semakin besar. Makanya ditandai dengan munculnya kota dan negara. Sekian penjelasan saya tentang makhluk sosial dan makhluk individu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.